Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sembuh dari Kusta. Sembuh dari kusta. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 13. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah sebagai sumber kesembuhan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sembuh dari kusta. Berbicara tentang sembuh, maka kebalikannya adalah sakit. Setiap orang berjuang untuk tidak mengalami kehidupan yang penuh dengan sakit penyakit. Sehingga sewaktu kita membaca bagian firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, di sini berbicara tentang ada 10 orang kusta yang menemui Yesus dari jarak jauh dan memohon kesembuhan. Perjuangan hidup untuk sembuh dari kusta adalah sebuah perjuangan yang seakan-akan mustahil dan tidak mungkin di zaman itu. Karena kusta adalah penyakit lepra, dan penyakit lepra itu penyakit yang sangat menular. Sehingga kusta itu menjadi sebuah komunitas orang-orang yang mengalami sakit yang dijauhi oleh orang. Belum ada vaksin, belum ada imunitas yang obat tertentu yang bisa menyembuhkan. Saat sekarang kita bisa banyak bertemu dengan obat-obat yang ditemukan pada zaman sekarang, yaitu obat antibiotik. Ada yang namanya rifampicin, ada yang namanya dapsone, ada namanya clofazimine, ada namanya minoxidil, ada nama obat antibiotiknya namanya ofloxacin. Itu menurut dokter. Sahabat seperjalanan, sembuh dari kusta. 10 orang itu adalah hampir semua orang yang mewakili semua umat manusia di dalam dunia ini. Tatkala mengalami sakit, akan berjuang bagaimana sembuh dari sakit yang dialami. Baik sakit yang biasa, sakit berat sekalipun dokter mengatakan umurmu tinggal 2 minggu lagi, umurmu tinggal sebulan lagi, maka silakan kasih makan apa saja yang enak-enak menurut dia. Kalau kita mendengarkan sebuah nasihat dokter, berikan saja makanan apapun yang enak buat dia. Ini adalah sebuah pernyataan yang bukan proses kesembuhan, ini proses mendekati ajal. Kalimat yang disebutkan dokter tadi adalah kalimat yang benar-benar menakutkan. Artinya apa? Sebentar lagi semua sakit yang dialami akan berakhir dengan kematian. Bukankah itu menakutkan? Sembuh dari kusta. Semua minta sembuh, namun ada sebuah perbedaan. Yang satu kembali datang memuji Tuhan tatkala sembuh, yang 9 pergi entah kemana dan lupa kepada siapa sang penyembuhnya. Dia tidak kembali. Setelah sembuh dalam perjalanan menuju bertemu dengan imam-imam. Karena itu perintah Yesus, pergilah kepada imam-imam. Kita tidak membahas mengapa Yesus menyuruh 10 orang kusta pergi kepada imam-imam. Kita akan fokus tentang sikap daripada orang kusta yang mayoritas jumlahnya 9 dan yang minoritas jumlahnya 1. Rupanya yang mayoritas belum tentu benar. Dalam hidup pun demikian. Tapi yang minoritas yang 1 ini dia tahu bahwa sumber kesembuhan itu dari Tuhan. Dia datang bersujud, tersungkur, dia mengucap syukur dan memuliakan Allah. Kalau kita belajar poin pertama bahwa sumber segala sesuatu yang terbaik berasal dari Allah. Poin kedua adalah sikap manusia, yang tadi adalah sikap Allah. Sikap Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah Pengampun, Allah Penyembuh, Allah Penyelamat, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang menjadi sandaran hidup seluruh umat manusia dan kehidupan di alam semesta ini. Selesai urusannya dengan sifat-sifat Tuhan. Bagaimana dengan urusan sifat-sifat manusia? Ini belum selesai. Yang selesai dengan urusan sifat manusia yaitu yang orang kusta yang 1 itu, yang kembali kepada Allah, mengucap syukur, tersungkur, dan memuliakan Allah. Yang 9 hilang entah kemana. Bagaimana kita merespon? Apakah kita menjadi orang-orang yang kusta? Semua kita kalau berbicara tentang penyakit itu sebuah kebutuhan.
Dan tatkala kita punya kebutuhan, kita datang kepada Allah. Dan Allah menjawab segala kebutuhan dan persoalan hidup kita. Setelah Allah menjawab, setelah Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar, respon kita menjadi berbeda. Ada yang kembali tersungkur bersyukur dan memuliakan Allah. Ada yang hilang begitu saja dan tidak kembali lagi. Bagaimana sikap kita, sahabat seperjalanan? Apakah kita datang kepada Allah setiap kali kita mendapatkan segala pertolongan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar? Kita mengucap syukur, kita tersungkur, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Allah. Bagaimana bentuk ucapan syukur? Ya, kita datang kepada Kristus. Bagaimana datang kepada Kristus? Yang paling sederhana adalah rajin ibadah setiap minggu. Jangan lupa, jangan bolong-bolong, jangan bolos-bolos. Selama 6 hari Tuhan sudah menolong kita, maka di hari ke-7 kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita tersungkur, kita memuliakan Allah untuk pertolongan Tuhan selama 1 minggu. Dan pertolongan Tuhan terjadi dari mulai kita dalam kandungan sampai kita berpulang ke rumah Bapa. Tuhan pun sediakan semua yang indah di rumah Bapa. Bukankah seperti demikian, sahabat seperjalanan? Bagaimana sikap kita? Biarlah kita menyadari tatkala mempelajari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta ini, bahwa itu adalah bagian tanggung jawab kita bagaimana tersungkur, mengucap syukur, dan memuliakan Allah. Apa yang sudah diterima berkat-berkat, apa kesembuhan-kesembuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Baik kesembuhan fisik, diberikan kesehatan, baik juga kesembuhan dari berbagai macam problem kehidupan. Kita ada luka batin, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan. Itu luka-luka kehidupan. Sewaktu kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan solusi. Setelah semuanya dapat, apakah kita akan menjadi orang kusta yang 9 tadi, yang pergi entah kemana? Atau kita menjadi orang yang satu orang kusta itu, yang datang kepada Kristus, tersungkur, memuji Tuhan, bersyukur dan memuliakan Allah. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih kepada Allah, yang tahu mengucap syukur untuk semua kebaikan Allah, yang jangan lupa bahwa setiap detik, setiap jam, setiap waktu, bahwa kita ada, kita dianugerahi kehidupan, kita diberikan kelancaran, kita diberikan kesehatan. Semuanya karena Yesus yang berkata, pergilah, engkau akan sembuh. Dengan kuasa Tuhan engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan, engkau akan dikembalikan kepada derajat hidupmu yang seperti awal. Karena Tuhan merancangkan semua yang baik, semua yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan buat kita semua. Yang terutama, bagaimana respon setiap sahabat seperjalanan? Ingat bahwa kita memiliki kusta-kusta kehidupan yang satu dengan lain yang berbeda. Dan ingatlah, sewaktu kita mengalami kesembuhan, jamahan, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita kembali kepada Allah? Apakah kita memuliakan Tuhan? Apakah kita tersungkur dan bersyukur untuk semua pertolongan? Kalau itu lupa kita lakukan dan kita tidak menjalaninya, maka berubahlah, lakukanlah mulai sekarang. Ingatlah, kita adalah orang-orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Setiap sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Setiap sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingat, kita sudah sembuh dari kusta. Datanglah kepada Allah, tersungkur, bersyukur, dan memuliakan Allah. Amin.